Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nugroho dari D3 Teknik Listrik kelas TL3B nomor NPM 1803040031. Di sini saya akan membahas tugas akhir yang berjudul pembangkit listrik tenaga mikrohidro menggunakan turbin Pelton dengan jumlah sudu 16 dan 18 dari Yohanes Eka Arif Widayaka dari University Sanata Dharma. Kita langsung aja ke latar belakang dari tugas akhir ini. Latar belakangnya yaitu di masa perkembangan energi sangat pesat, terutama di negara maju dan berkembang, dapat kita diketahui bahwa energi sangatlah vital kebutuhannya bagi kelangsungan ekonomi, sosial, dan kemakmuran di negeri tersebut. Energi listrik adalah energi yang digunakan manusia dan tidak banyak menimbulkan polusi serta dapat dikonversi ke dalam bentuk energi yang lainnya. Ini itu latar belakangnya itu. Langsung aja ke penelitian tentang pemanfaatan energi alternatif. Itu sangat berguna bagi perkembangan teknologi saat ini yang mengutamakan keramahan lingkungan. Itu salah satu latar belakangnya tugas akhir ini. Kemudian rumusan masalahnya yaitu pada penelitian ini suhu turbin itu dibuat dari resin. Turbin tersebut akan diteliti bagaimana daya dan efisiensi yang dihasilkan jika divariasikan jumlah sudu dan diameter nozzle-nya. Sedangkan untuk tujuan dan manfaatnya, tujuannya yaitu melakukan percobaan pembuatan turbin Pelton dengan sudu yang terbuat dari bahan resin. Tujuan yang kedua itu yaitu mengetahui daya dan efisien dari turbin Pelton. Yang ketiga itu membandingkan daya serta efisiensi turbin terbaik dari variasi jumlah sudu dan variasi diameter nozzle. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu dapat diterapkan pada daerah yang memiliki potensi air sebagai pembangkit listrik, menambah kepustakaan tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro, menambah pengetahuan masyarakat khususnya tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kemudian tentang dasar teorinya itu seperti ini, terdiri dari definisi turbinnya itu memakai turbin Pelton. Cara kerjanya itu seperti ini. Turbin Pelton merupakan salah satu alat yang merubah energi kinetik dan energi potensial dari energi air menjadi energi gerak rotasi pada poros turbin. Turbin Pelton itu dipakai untuk tinggi air jatuh yang besar. Aliran air dalam pipa itu akan keluar dengan kecepatan tinggi. Kemudian itu ada bagian dari utama turbin Pelton, yaitu lain runner, bucket, poros, piringan, nozzle, rumah turbin, pulinya. Bab 3, metodologi perancangan alat. Nih ya, turbin Pelton merupakan jenis turbin impuls. Turbin Pelton terdiri dari beberapa sudut jalan yang diputar oleh pancaran air yang keluar dari suatu alat yang disebut nozzle. Nah, itu metodologinya, perancangan alatnya. Hal pertama yang dilakukan dalam pembuatan alat adalah membuat piringan runner. Piringan runner terlebih dahulu yang terbuat dari bahan aluminium sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Kedua adalah membuat cetakan sudu menggunakan silikon kaca. Ketiga itu membuat sudu yang terbuat dari bahan resin. Setelah pembuatan piringan dan sudu selesai, sudu tersebut dipasang di sekeliling piringan. Dengan setiap sudu dikancing menggunakan 2 buah baut, kemudian dipasang pada poros dan pada poros dikancing dengan sebuah stopper. Itu perancangan alatnya itu seperti itu. Pada pembuatan turbin
buket atau yang disebut dalam bahasa itu sebagai sudu merupakan bagian yang penting dari turbin. Buket ini tuh fungsinya menerima gaya pancaran air. Ukuran buket dibuat seperti pada perancangan. Ini langkah-langkah membuat sudu itu, pertama itu membuat cetakan dulu, membuat box cetakan, pengecoran resin. Nah, ini seperti ini gambar sudut turbin. Kemudian itu pembuatan disk turbin. Disk atau juga biasa disebut dengan sakra dalam penelitian ini dibuat itu dari bahan aluminium. Keuntungan dari bahan ini adalah ringan, tahan terhadap karat. Plat aluminium tersebut dibubut untuk dibuat bentuk pada gambar seperti ini. Kemudian itu pada metodologi berikutnya itu pembuatan porosnya itu seperti ini. Kemudian pembuatan nozzle itu dibuat seperti ini dalam penelitian ini. Kemudian pembuatan rumah turbin. Rumah turbin itu berfungsi untuk membelokkan air agar keluar dengan teratur. Rumah turbin juga berfungsi sebagai tempat di mana runner dan nozzle berada. Pada rumah ini tuh disambungkan dengan dudukan generator. Bahan untuk pembuatan rumah turbin itu terdiri dari besi plat dan akrilik. Alat yang digunakan itu seperti ini: hidran, bak penampung, selang, turbin Pelton, nozzle, generator listrik, lampu sebagai bebannya, multimeter, tachometer, dan mengatur putaran. Cara kerja alatnya, turbin Pelton akan bekerja pada tempat yang memiliki energi potensial air seperti air terjun atau aliran sungai. Pada penelitian ini, energi air itu diambil dari pompa hidran. Air dari hidran ditampung pada bak yang ditempatkan pada ketinggian 15 meter. Kemudian air dari bak tersebut dialirkan ke turbin yang berada di bawah melalui selang. Selang tersebut dihubungkan ke penstock. Kemudian itu pada penstock itu dipasang kran untuk membuka dan menutup aliran air. Penelitian ini itu yang diteliti itu variabel yang diukur itu putaran generator, arus yang dihasilkan oleh generator, tegangan, debit air pada nozzle. Kemudian variabel yang divariasi, diameter nozzle menggunakan setengah dan 3/4, jumlah sudut turbin 16 dan 18. Kemudian itu beban, menggunakan beban gini. Kesimpulan yaitu yang pertama, daya tertinggi diperoleh ketika menggunakan turbin dengan jumlah 18 dan nozzle itu setengah, yaitu sebesar 76,15 watt. Ini caranya. Lampiran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.